Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dery Septi Effendi dalam materi Perang Dunia Pertama, yaitu sebuah perang yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan umat manusia, yaitu perang pertama yang melibatkan hampir seluruh dunia di dalamnya, yang terjadi antara 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Mari kita mulai saja. Sebelum kita bicara tentang Perang Dunia Pertama, tentu tidak lengkap ya kalau kita tidak menyamakan persepsi dulu. Sebenarnya Perang Dunia Pertama itu perang yang mana sih? Apakah perang yang ada Hitlernya atau perang yang mana gitu? Ternyata jika kamu pada saat awal melihat video ini menganggap bahwa Perang Dunia Pertama salah satu tokohnya adalah Hitler, maka kalian sudah salah sangka. Karena Perang Dunia Pertama ini belum memunculkan Hitler sebagai tokoh utama, karena di dalam perang ini justru Hitler pada saat itu masih menjadi serdadu Jerman. Nah, jika kalian penasaran dengan sebenarnya seperti apa sih Perang Dunia Pertama tersebut, kalian bisa tonton salah satu film nih yang rilis tidak terlalu lama ya dari tahun 2022 ini, yaitu adalah film 1917. Ini salah satu film yang mengambil salah satu latar dari peperangan di front barat, yaitu Perang Parit ya. Kalau kalian penasaran silakan ditonton saja. Saya akan tampilkan sedikit cuplikannya karena kalau terlalu lama terkena hak cipta oleh YouTube ya. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Oke, segitu saja ya cuplikannya. Kalau kalian masih kurang lengkap, silakan dicari saja di internet banyak kok. Baik, sebelum kita berbicara tentang Perang Dunia Pertama dan prosesnya itu seperti apa, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan Perang Dunia Pertama ini bisa muncul. Nanti yang akan saya bahas tuh ada dua jenis sebab ya. Ada sebab umum, ada sebab khusus. Kalau sebab umum adalah sebab-sebab yang muncul dari sekian lama, kemudian nanti terakumulasi dan akhirnya meledak gitu. Sedangkan sebab khusus nanti adalah satu peristiwa yang mematik hal-hal yang ada di dalam sebab umum tersebut sehingga Perang Dunia Pertama ini benar-benar terjadi. Nah, secara garis besar sebab umum dari Perang Dunia Pertama ini bisa kita lihat dari 3 faktor. Yang pertama ada pertentangan antar negara, kemudian politik aliansi, kemudian yang terakhir adalah perdamaian bersenjata. Dan sekarang kita akan lihat di faktor yang pertama yaitu pertentangan antar negara. Di mana kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya peta politik di Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama. Karena memang ternyata pertentangan antar negara Eropa itu sudah ada jauh sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, ini adalah peta Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana petanya mungkin batas-batas negaranya agak berbeda dengan pemahaman kita di era modern ini. Nah, setidaknya ada beberapa negara nih yang punya track record kalau mereka ini punya pertentangan satu sama lain. Ini ada Inggris yang waktu itu dipimpin oleh George kelima, kemudian ada Prancis, kemudian ada Jerman, ada Italia, ada Austria-Hungaria, ada Kekaisaran Rusia, kemudian ada Kesultanan Turki Utsmani, kemudian ada Kerajaan atau Kekaisaran Serbia. Nah, ini adalah negara-negara di Eropa yang punya track record kalau mereka ini punya konflik satu sama lain ya, sehingga nanti konflik di antara negara-negara inilah yang akan memecahkan Eropa menjadi dua kubu sehingga terjadilah Perang Dunia Pertama, di mana nanti juga akan terlibat satu negara yang ada di luar Eropa tapi masih punya darah Eropa, yaitu Amerika Serikat, di mana nanti kita akan mulai melihat Amerika Serikat yang awalnya hanya sebuah koloni, ini perlahan-lahan mulai menampakkan dirinya menjadi sebuah negara yang sangat penting di dunia. Baik, tanpa berlama-lama kita akan lihat dulu nih, negara yang pertama akan kita lihat latar belakangnya ini adalah Inggris. Coba kita lihat dulu Inggris ya. Di Inggris ada apa sih? Oke.
Oke, jadi pada saat itu Inggris dipimpin oleh seorang raja bernama George kelima yang merupakan cucu dari Ratu Victoria. Perlu kita ketahui juga bahwa Ratu Victoria ini di Eropa pada saat itu memiliki tidak hanya satu cucunya yang menjadi raja, tapi ada 3, di mana nanti kita akan melihat Tsar Nicholas II dari Rusia itu juga cucunya, kemudian Wilhelm II dari Jerman juga cucunya. Jadi Perang Dunia Pertama ini sebenarnya bisa dikatakan juga perang di dalam keluarga sendiri. Nah, ini adalah wilayah dari Inggris Raya pada saat itu, atau dikenal juga sebagai Britania Raya, yang terdiri dari kerajaan-kerajaan seperti Inggris, kemudian ada Skotlandia, ada Wales, ada Irlandia Utara dan Irlandia, di mana nanti pada akhir Perang Dunia Pertama ini salah satu wilayah dari Britania Raya ini, yaitu Irlandia, nanti memerdekakan diri karena mereka merasa memiliki aliran agama yang berbeda dengan wilayah Inggris yang lainnya yang mayoritas Anglikan, sedangkan mereka ini adalah Katolik Roma. Nah, Britania Raya ini dipimpin oleh raja yang berasal dari dinasti yang bernamanya House of Windsor, di mana negara ini terkenal dengan julukan yaitu Britannia Rule the Wave. Bahkan Inggris ini seperti kita ketahui adalah negara yang kalau dia sudah ketemu di laut dengan Inggris ya tinggal nunggu waktu saja kita bakal kalah oleh dia gitu ya. Bahkan seperti kita ketahui Inggris ini adalah sebuah negeri di mana matahari tidak pernah terbenam. Hal ini terlihat dari luasnya tanah jajahan Inggris yang terhampar dari ujung timur bumi sampai dengan ujung barat bumi. Dan ini juga membuat Inggris selalu memiliki kepentingan dimanapun. Dan yang pasti kalau ada kepentingan ya pasti ada penghambat dan ada musuhnya juga. Nah, itu dari Inggris ya. Sekarang kita akan lihat nih negara berikutnya itu Prancis, salah satu panutan dari negara-negara Republik di Eropa ya. Nah, pada saat itu Prancis dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Raymond Poincaré, di mana sistem republik yang ada di Prancis pada saat itu adalah sistem republik yang keempat setelah tahun 1871. Di Prancis terjadi revolusi kembali di mana komune atau rakyat biasa akhirnya mengambil alih pemerintahan dan republik keempat inilah yang bertahan hingga era modern saat ini. Di mana Prancis pada saat itu merupakan sebuah negara yang mengusung revenge idea. Artinya semangat balas dendam, di mana pada tahun 1871 ketika terjadi revolusi di Prancis, Prancis ini baru saja mengalami kekalahan dari sebuah kekaisaran yang baru berdiri yaitu Jerman, di mana ada satu wilayah dari Prancis yaitu Alsace-Lorraine diambil alih oleh negara tersebut, sehingga Prancis memendam suatu dendam terhadap tetangganya tersebut. Oke, itu Prancis. Sekarang kita akan lihat tetangganya yaitu Jerman. Jerman ini negara yang baru terbentuk ya. Nah, ini adalah kita lihat Jerman pada saat itu dipimpin oleh seorang kaisar atau raja yang bernama Wilhelm II yang merupakan cucu dari Ratu Victoria. Jadi dia sebenarnya sepupu dengan George kelima dari Inggris. Ini adalah wilayah Jerman yang berhasil dipersatukan pada tahun 1871, di mana Kekaisaran Prusia merupakan motor utama dari terbentuknya Kekaisaran Jerman ini, di mana Wilhelm II ini berasal dari dinasti yang bernama dinasti Hohenzollern, di mana Wilhelm kedua ini punya sebuah pandangan politik yang dia sebut sebagai Weltpolitik, di mana dia punya impian bahwa Jerman akan menguasai dunia, dan itu dibuktikan dengan misi Jerman untuk mendirikan koloni-koloni di luar Eropa, sehingga Jerman yang baru muncul tahun 1871 ini merupakan ancaman bagi negara-negara lain yang sudah mapan terlebih dahulu di dunia perkolonialismean. Nah, adapun Jerman yang dibentuk saat ini sebenarnya tidak lepas dari jasa dari seorang kanselir yang bernama Otto von Bismarck. Dia berasal dari salah satu kerajaan yang membentuk Kekaisaran Jerman yaitu Prusia, di mana Prusia inilah yang istilahnya motor utama dalam terbentuknya Jerman. Di mana pada saat zamannya Otto von Bismarck yang namanya Jerman itu
bersikap lebih halus ya. Tapi ketika Wilhelm kedua naik dari jabat menjadi seorang kaisar, Jerman berubah menjadi suatu negara yang aktif atau lebih agresif. Nah, di mana ini dibuktikan dengan banyaknya tanah jajahan yang dikuasai oleh Jerman pada saat itu, dan ini juga mulai menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Oke, berikutnya kita akan melihat di kekaisaran tetangga dari Jerman, yaitu Austria-Hongaria yang masih satu bangsa ya, dia Jermanik juga. Oke, pada saat itu Austria-Hongaria yang merupakan gabungan dari dua kerajaan ya, yaitu kerajaan Austria dan juga kerajaan Hongaria, di mana Austria ada dinasti Habsburg dan di Hongaria ada dinasti Magyar, di mana dua kerajaan ini bergabung menjadi Austria-Hongaria yang dipimpin oleh Franz Joseph pertama. Wilayah dari Kekaisaran Austria-Hongaria ini merupakan wilayah yang sangat multicultural, artinya sangat heterogen, di mana bangsa-bangsa yang tinggal di sana sangat berbeda-beda dari segi bahasa, budaya, dan juga agama, sehingga sebenarnya berat sekali untuk memastikan bahwa Austria-Hongaria ini akan terus bersatu sampai akhir, karena memang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang sulit untuk dipersatukan. Namun dengan motonya yaitu indivisibiliter ac inseparabiliter, yaitu Austria sampai kapanpun tidak akan bisa dipecah belah gitu ya. Meskipun nanti kita tahu juga setelah Perang Dunia Pertama Austria-Hongaria bubar gitu ya. Oke, itu Austria-Hongaria. Kita akan mendekat sedikit ke Rusia nih, legend kita nih ya. Yang lagi ramai juga sekarang. Oke. Rusia pada saat itu masih dikuasai oleh dinasti Romanov dan raja yang memimpin adalah Tsar Nicholas II. Dia juga merupakan cucu dari Ratu Victoria, artinya dia juga punya hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Inggris. Wilayah Rusia merupakan wilayah yang paling luas di dunia pada saat itu. Hanya bisa disaingi oleh Inggris ya. Tapi Inggris itu kan wilayah intinya kecil namun jajahannya luas. Kalau Rusia wilayah intinya luas tapi dia tidak terlalu punya tanah jajahan. Nah, Rusia ini meskipun wilayahnya luas seperti yang sudah pernah kita bahas di dalam Revolusi Rusia, wilayah mereka ini banyak yang membeku kalau musim dingin. Makanya mereka mengusung politika Teploi-Vody, di mana politik air hangat menjadi tujuan utama dari ekspansi wilayah yang dilakukan. Nah, ekspansi wilayah yang dilakukan ini tentu mempunyai konsekuensi, yaitu nanti dia punya masalah dengan banyak negara, sehingga nanti Rusia juga menjadi salah satu negara yang sering berkonflik dengan negara lain sampai sekarang gitu ya. Oke, itu Rusia gitu ya. Nah, yang berikutnya ada negara yang baru muncul juga nih, Italia. Italia ini seumuran lah, adik kakak ya sama Jerman. Jadi kalau negara-negara lain udah muncul, Jerman dan Italia ini baru bersatu. Oke, pada saat itu Italia baru saja menyatukan wilayah-wilayahnya yang awalnya terpecah-pecah menjadi suatu kerajaan bersatu, yaitu kerajaan Italia di bawah pimpinan Vittorio Emanuele III, di mana Italia pada saat itu merupakan negara yang masih dalam proses pembentukan, di mana Italia masih mempunyai tujuan-tujuan. Jadi pada saat itu Vittorio Emanuele III dari kerajaan Sardinia, dia punya suatu pandangan politik, yaitu Italia Irredenta, yaitu adanya keinginan untuk memerdekakan wilayah-wilayah yang berbahasa dan berbudaya Italia, namun masih dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Nah, wilayah-wilayah tersebut adalah Savoy, Nice, Korsika, Tunisia yang dikuasai oleh Prancis, kemudian Trentino, Trieste, Dalmatia, Venesia yang dikuasai Austria, kemudian ada Malta yang dikuasai oleh Inggris. Tujuan utama dari Italia ini adalah ingin membebaskan wilayah-wilayah tersebut dari kekuasaan bangsa asing dan nanti akan memicu konflik Italia dengan negara lain. Oke, itu Italia. Nah, kita akan
Pindah lagi nih ke negara yang senior nih, negara paling senior nih. Itu Turki Utsmani atau Ottoman, di mana Turki Utsmani pada saat itu dipimpin oleh seorang sultan bernama Mehmed kelima. Seperti diketahui, wilayah Turki Utsmani ini pada awalnya menguasai 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan juga Afrika. Namun lambat laun wilayah Turki Utsmani ini semakin menyusut akibat adanya upaya wilayah-wilayah yang dikuasainya untuk merdeka dan juga semakin buruknya pemerintahan dari Kesultanan Ottoman ini. Nah, bahkan di Eropa, Turki ini dijuluki sebagai sick man of the Europe, artinya si orang tua yang sakit-sakitan, karena memang Turki ini memasuki abad ke-20 merupakan negara yang paling lemah ya di Eropa pada saat itu, bahkan hampir menuju kepada kehancuran. Nah, wilayah Turki yang sebelumnya menguasai 3 benua ini lambat laun menjadi semakin kecil. Oke, sorry ya, back dulu. Nah, berikutnya yang terakhir yang ada di Eropa yaitu negara kecil tapi tak kalah penting, karena memang nanti kita akan melihat bahwa di negara kecil inilah justru perang dunia ini akan meletus, yaitu di Serbia. Nah, Serbia pada saat itu dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bernama Nikola Pasic, di mana kekaisaran Serbia ini sebenarnya adalah kekaisaran yang muncul setelah perang Balkan, di mana Rusia berhasil mengalahkan Turki Utsmani. Jadi awalnya sebenarnya ini wilayah Turki Utsmani, kemudian setelah dimenangkan oleh Rusia perang tersebut lewat Kongres Berlin, Serbia ini awalnya sebenarnya mau dimasukkan ke dalam wilayah Rusia, tapi Jerman menyarankan bahwa ya dimerdekakan sajalah wilayah-wilayah yang lepas dari Turki Utsmani tersebut. Akhirnya muncullah Serbia, ini salah satunya. Nah, Serbia ini ternyata setelah berhasil merdeka, mereka tidak langsung puas. Nah, bukan tiba-tiba ya, sebenarnya orang-orang Serbia ini mereka punya sebuah cita-cita, yaitu panslavisme. Itu cita-cita untuk menyatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Slav gitu ya. Dan nanti cita-citanya itu akan diwujudkan menjadi sebuah negara. Negaranya kita kenal sebagai Yugoslavia. Nah, inilah cita-citanya. Jadi sebenarnya bangsa Slav itu ada beberapa jenis ya. Ada bangsa Slav Timur, Slav Barat, dan Slav Selatan. Di mana negara Yugoslavia yang dicita-citakan oleh orang-orang Serbia ini adalah negara Slav Selatan. Makanya Yugoslavia ini artinya sebenarnya adalah bangsa Slav Selatan. Sedangkan Rusia, Polandia, Cekoslovakia, Ukraina, dan lain-lain, mereka adalah bangsa Slav Timur dan bangsa Slav Barat. Makanya nanti ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Serbia ini dibantuin oleh Rusia sebagai sesama Slav gitu. Oke. Kita sekarang kembali lagi ke peta awal. Dan selain negara-negara Eropa tersebut, ternyata nanti Perang Dunia Pertama ini melibatkan bangsa lain dari benua yang lain ya, yaitu Amerika Serikat, di mana ya meskipun dia ada di benua Amerika, tapi sebenarnya darahnya daerah Eropa juga. Nanti mereka ikut terlibat setelah ada kepentingannya yang dirasa terenggut gitu ya, gara-gara ada sesuatu yang terjadi. Nanti saya nggak mau spoiler sekarang. Pada saat itu Amerika Serikat dipimpin oleh seorang presiden bernama Woodrow Wilson, di mana Woodrow Wilson ini dia berasal dari Partai Demokrat, di mana pada awalnya dia memutuskan untuk netral, tidak mau ikut campur dalam urusan Eropa. Jadi Amerika Serikat ini memasang sikap netral karena memang ya nggak ada kepentingan kami ke sana. Tapi lama-kelamaan ketika ada sesuatu yang terjadi yang membuat Amerika akhirnya harus membuat keputusan bahwa kami akan ikut perang gitu ya. Nah, oke. Dan sekarang kita udah ketahuan nih pihak-pihak yang terlibat. Kita kembali lagi ke faktor yang tadi. Nah, faktor yang kedua, masih di faktor yang pertama, ini pertentangannya seperti apa sih? Nah, yang akan kita lihat adalah pertentangan antara Inggris dengan Perancis. Sebenarnya meskipun nanti akan berteman pada Perang Dunia Pertama, Inggris dan Perancis ternyata saling bermusuhan juga, yaitu gara-gara Inggris takut kesaing di Afrika.
dan juga masalah jajahan di Amerika. Nah, ini bukan rahasia ya, kita juga udah tahu. Nah, kemudian di samping itu ada perang 7 tahun juga. Nah, ini sudah kita pelajari di Revolusi Amerika di mana Prancis dan Inggris sebenarnya saling berkonflik untuk berebut wilayah kekuasaan di benua Amerika. Kemudian masalah Fashoda di mana Fashoda ini ada di wilayah sini ya. Fashoda ada di sini. Nah, pada saat itu Inggris punya misi untuk mempersatukan wilayah tanah jajahannya dari utara ke selatan yang dikenal sebagai from Cape Town ada di Afrika Selatan to Kairo. Nah, di mana di sini ada tanah jajahan Perancis. Nah, di sini akhirnya terjadi konflik karena Perancis juga nggak mau melepas tanah jajahan yang di situ. Akhirnya konfliklah mereka gitu ya. Nggak akan saya bahas lebih lanjut ya karena nanti takut melebar. Oke, yang berikutnya, ternyata setelah konflik-konflik tersebut antara Inggris dan Perancis sebenarnya telah menandatangani perdamaian, bahkan mereka membentuk Entente Cordiale atau suatu apa namanya ya, kesepakatan bahwa mereka ini akan saling membantu kalau terjadi perang. Bahkan nanti akan berubah menjadi Triple Entente pada tahun 1907 dengan bergabungnya Rusia. Nah, kemudian kita akan lihat konflik apa sih yang terjadi antara Perancis dan juga Jerman, di mana konflik Perancis dan juga Jerman ini terjadi gara-gara ada perang tahun 1870 sampai 1871, di mana hasil dari perang tersebut adalah kemenangan untuk Jerman. Di mana dalam perjanjian Frankfurt, Alsace-Lorraine itu jadi milik Jerman dan Perancis harus bayar 5 miliar franc gitu ya. Dan inilah nanti yang menyebabkan Perancis itu sakit hati sama Jerman. Jadi siapapun yang melawan Jerman ya lu teman gua gitu. Nah, ini Alsace-Lorraine ya yang ditandain warna merah. Itu di wilayah perbatasan antara Jerman dengan Perancis. Nah, pada saat itu ya Perancis dianggap sebagai bukan negara besar lagi karena kalah sama Jerman, negara yang baru berdiri gitu. Makanya muncul revenge idea, politik balas dendam. Nah, pada saat itu nama Jerman juga mulai naik nih setelah kemenangan itu karena dianggap udah bisa mengalahkan negara besar. Nah, berikutnya adalah konflik antara Jerman dengan Inggris. Konfliknya terjadi gara-gara apa sih sebenarnya? Gara-gara proteksionisme di mana Jerman waktu itu menerapkan hambatan gitu ya atau mereka ini menutup ekspor impor dengan Inggris. Jadi Inggris ini paling nggak suka kalau urusan ekonominya ini diganggu sama negara lain. Jerman pada saat itu berusaha untuk menyaingi industrinya Inggris dan mereka ingin melindungi produk dalam negeri mereka dengan melarang produk-produk Inggris ini masuk. Nah, sehingga Inggris merasa tersaingi. Di sisi lain, Jerman juga mencoba untuk menjajah Afrika, jadi seolah-olah ini anak baru mau ngapain gitu kan. Kemudian di sisi lain, ketika terjadi konflik di Afrika Selatan antara Inggris dengan bangsa Boer, orang-orang Jerman tiba-tiba ngebantuin bangsa Boer. Jadi ibaratkan kata orang Inggris tuh, lu Jerman ngapain sih ikut-ikutan gitu kan. Terus yang berikutnya adalah pembangunan kereta api Baghdad di mana pada saat itu pembangunan kereta api Baghdad ini dianggap mengancam eksistensi Inggris yang waktu itu ada di Kuwait. Jadi pada saat itu Jerman malah kerjasama dengan Turki Utsmani. Kemudian Jerman juga tidak segan-segan untuk membangun angkatan laut mereka dan itu mengancam Inggris gitu kan karena Inggris udah istilahnya sudah mengklaim bahwa yang namanya kekuatan angkatan laut yaitu kita gitu kan. Bahkannya ada semboyan Rule Britannia, Rule the Wave. Kemudian yang pada saat itu juga sebenarnya Jerman ini pernah menengahi konflik antara Inggris dengan Perancis, tapi ya gara-gara Inggrisnya udah nggak suka sama Jerman karena merasa tersaingi ya tetap aja. Jadi antara Jerman dan Inggris itu ada sesuatu friksi gitu ya. Kemudian konflik antara Inggris dengan Rusia nih, ada apa sih sebenarnya? Lebih kepada perluasan wilayah dari Rusia. Jadi Rusia ini dari zaman dulu ya pengennya memperluas wilayah terus ya sampai sekarang juga ya yang kejadian di Ukraina ini. Nah, Inggris ini takut terancam di Mediterania karena Rusia terus memperluas wilayah sampai ke sini. Takutnya Rusia punya wilayah di Mediterania terancam gitu kan. Terus Rusia juga memperluas wilayah ke Asia Tengah. Takutnya mereka bisa menembus Samudra Hindia. Akhirnya takut terancam di India. Kemudian Rusia juga udah sampai ke perbatasan dengan Cina. Inggris pun merasa terancam. Jadi intinya gara-gara Rusia terus memperluas wilayah, Inggris tuh merasa terancam. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara Rusia menjalankan politik air hangat gitu. Kemudian dalam perang Crimea, kemudian dalam perang Rusia-Turki itu Inggris memihaknya bukan memihak Rusia tapi memihak Turki. Kemudian
konflik yang terjadi antara Jerman dengan Austria-Hongaria. Jadi sebenarnya dua bangsa ini bersaudara ya, sama-sama bangsa yang berbahasa Jermanik. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya mereka juga konflik. Di mana menurut Jerman, Austria ini sebenarnya penghambat bagi terbentuknya negara Jerman bersatu karena negara Jerman yang kita kenal ini, yang Kekaisaran Jerman, ini kan motor utamanya Prusia, sedangkan Austria ini menginginkan kalau ada negara Jerman yang pemimpinnya gua gitu kan, pemimpinnya ya Austria, nggak boleh Prusia gitu. Jadi ketika negara Jerman terbentuk ya Austria dengan Jerman meskipun bersaudara ya tetap mereka merasa saya tidak terima gitu. Bahkan pada saat di Kongres Berlin sebenarnya Austria ini dibela sama Jerman tapi ya Austrianya kayak nggak tahu terima kasih gitu. Karena memang tujuannya apa? Pengen tetap jadi ketua negara-negara Jerman atau Deutsche Bund gitu kan. Namun pada akhirnya mereka melunak dan mereka mau bergabung dengan Jerman dengan mengadakan perjanjian Tuibon di mana dua negara Jermanik ini akhirnya bersatu dan akhirnya membentuk Triple Aliansi ketika Italia juga ikut bergabung. Tapi nanti Italia seperti kita ketahui ini nggak konsisten ya. Karena Italia juga nanti tiba-tiba keluar dari keanggotaan. Nah, mereka juga sebenarnya pernah perang. Nah, inilah apa namanya ya hasil-hasilnya di mana Deutsche Bund-nya bubar dan akhirnya antara Jerman dan Austria ya menjadi negara yang berbeda padahal mereka satu bahasa gitu ya. Tapi ya karena ego masing-masing lah. Oke, berikutnya adalah konflik yang terjadi antara Jerman dan juga Rusia, di mana konflik yang pertama ini muncul gara-gara Kongres Berlin. Di mana seperti yang tadi saya sebutkan, Kongres Berlin ini isinya itu sebenarnya nanti memerdekakan ada beberapa negara ya, ada Serbia, ada Montenegro, ada Bulgaria, ada Romania. Nah, wilayah-wilayah ini sebenarnya adalah wilayah yang seharusnya menjadi wilayah Rusia ketika perang Crimea lawan Turki Utsmani. Tapi di dalam Kongres Berlin ternyata Jerman malah mengusulkan negara-negara tersebut daripada dapat sama Rusia, ya kita merdekain aja gitu. Nah, ini sebenarnya membuat mereka membuat Rusia ini kecewa. Makanya nanti ada seperti perang dingin lah, konflik secara diam-diam. Tapi pada tahun 1887 dibentuklah Reinsurance Treaty di mana Jerman dan Rusia bersahabat. Di mana persahabatan tersebut sebenarnya tidak seperti persahabatan kepompong ya. Jadi masih ada celah di mana meskipun berteman dengan Rusia, Jerman ini ternyata masih tetap temenan dengan Turki, ngebantuin ekonomi mereka, militer mereka, infrastruktur mereka. Ini juga membuat Rusia kayaknya kok lu berteman sama gua tapi masih berteman dengan musuh gitu kan. Nah, ini akhirnya membuat Rusia juga agak was-was dengan Jerman ini. Makanya ketika nanti Jerman itu konflik dengan Perancis, Rusia ini nggak mau ikut campur karena dua-duanya temannya Rusia. Dan di sisi lain, ketika Rusia dengan Austria-Hongaria ini nanti konflik, Jerman ini nggak akan ikut campur juga. Nah, yang berikutnya adalah konflik yang terjadi antara Italia dengan Perancis. Sebenarnya nggak terlalu banyak konflik yang terjadi, tapi karena posisi mereka berdekatan, maka pasti ada masalah yang terjadi, gitu ya. Perancis menganggap Italia itu jadi ancaman terdekat karena semenjak Italia bersatu, Perancis itu jadi punya tetangga yang kuat dan ini bahaya gitu kan kalau kita tidak mewaspadainya. Sedangkan Italia itu udah GR duluan karena kenapa? Italia ini punya ide yang namanya Italia Irredenta di mana Nice, Savoy dan Tunisia itu adalah wilayah-wilayah berbahasa Italia yang dikuasai oleh Perancis. Wilayahnya ada di sini nih, ada di sini, ada di sini. Nice dan Savoy. Kemudian Tunisia ada di sini, ada di Afrika. Nah, diam-diam Italia ini sebenarnya mengincar ini, menunggu kesempatan gimana caranya untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut karena tujuan dari Italia yaitu membebaskan semua wilayah-wilayah yang berbahasa dan berbudaya Italia. Kemudian konflik antara Rusia dengan Turki udah jelas yaitu konflik memperebutkan pengaruhnya di sekitar wilayah Balkan dan juga wilayah Laut Hitam. Nah, ini Laut Hitam ini, Balkan tuh ini. Jadi konfliknya ya itulah dua kekaisaran besar
konfliknya ya wilayah. Nah, ini faktornya Rusia menjalankan politik air hangat, nyali pelabuhan yang nggak beku, Turki ingin mempertahankan kekuatan, tapi karena Turkinya lemah, ya udah, akhirnya kalah terus, dan negara Eropa lain juga nggak mau melihat Rusia punya wilayah di wilayah Mediterania, akhirnya ya daripada diambil sama Rusia, ya dimerdekain aja wilayahnya. Nah, perang yang terjadi antara Rusia dan Turki, ada perang Crimea, ada perang Rusia-Turki, dan lain-lain. Kemudian konflik antara Austria-Hongaria dengan Serbia. Nah, ini meskipun terkesan remeh ya, tapi inilah nanti yang akan meledakkan Perang Dunia Pertama, di mana konflik antara dua negara inilah yang sebenarnya memicu negara-negara lain ikut konflik juga. Di mana Austria-Hongaria ini dari zaman dulu ketika mereka membentuk kekaisaran, mereka tuh udah nggak suka sama Serbia. Karena kenapa? Karena Austria-Hongaria ini sebenarnya masih punya ambisi untuk menjadikan Austria-Hongaria ini, sorry, Austria-Hongaria ini masih punya ambisi untuk mengambil wilayah Serbia dan menjadikan bagian dari kekaisarannya. Nah, makanya pada saat itu ketika Serbia ini memperlihatkan sikap yang seolah-olah melawan terhadap Austria-Hongaria, Austria-Hongaria ini memberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang seolah menghambat dari perkembangan negara Serbia itu. Mereka bikin rel kereta api dari sini sampai sini, dan ini dianggap sebagai upaya Austria-Hongaria untuk menghambat Serbia untuk bisa mengakses ke Laut Adriatik dan juga Aegea. Kemudian di sisi lain, Serbia ini dia punya impian mempersatukan negara-negara bangsa Slav Selatan, yaitu Panslavisme. Makanya wilayah-wilayah yang dikuasai Austria-Hongaria ini, daerah sini, ini sebenarnya wilayah yang dicita-citakan oleh Serbia nih untuk dimerdekakan. Kalau sekarang tuh jadi negara Slovenia, jadi Bosnia, jadi Kroasia gitu kan. Ini tuh bagian yang ingin mereka merdekakan. Makanya ketika orang-orang yang ada di wilayah tersebut ingin memberontak terhadap Austria-Hongaria, ini selalu difasilitasi oleh orang-orang Serbia. Jadi kalau ada organisasi-organisasi separatisme melawan Austria-Hongaria, ya pasti dibantuin oleh Serbia. Dan nanti salah satunya adalah The Black Hand, yang nanti istilahnya memulai Perang Dunia I itu ya organisasi yang dilindungi oleh Serbia. Kemudian konflik berikutnya adalah antara Italia dengan Turki, di mana Italia yang baru muncul ini mencoba memanfaatkan kehancuran yang terjadi di Turki, di mana ya Italia selalu ikut-ikutan kalau ada pembagian kue dari hasil kekalahan Turki Utsmani gitu. Nah, salah satu yang diincar oleh Italia adalah Libya. Libya itu wilayahnya Turki Utsmani yang pada saat itu udah lemah, akhirnya nanti diambil alih oleh Italia, dan Italia pun akhirnya punya tanah jajahan di Afrika. Nah, oke, yang berikutnya adalah konflik antara Italia dengan Austria-Hongaria, di mana masih sama mewujudkan Italia Irredenta, di mana ada wilayah yang dikuasai oleh Austria nih, ada Trieste, kemudian ada Dalmatia. Nah, ini diharapkan oleh Italia ini menjadi wilayah Italia, sehingga Italia ini diam-diam juga sebenarnya menunggu kesempatan kehancuran dari Austria-Hongaria. Dan Austria-Hongaria juga nggak suka sama Italia karena nggak mau punya tetangga yang kuat. Karena sebelumnya Italia itu kan terpecah-pecah. Nah, bahkan pada perang Prusia-Austria antara Jerman dengan Austria, pada saat itu Italia ini ngebantuin Jerman. Dan untung aja yang menangnya Jerman, sehingga Venesia pada saat itu wilayah kekuasaan Austria-Hongaria diambil oleh Italia. Oke. Oke, berikutnya kita lanjut ke politik aliansi. Di mana dari konflik-konflik yang terjadi tersebut, ini akhirnya mengerucut ya.
menjadi beberapa aliansi yang ada di Eropa, di mana aliansi-aliansi paling awal itu adalah Triple Aliansi, beranggotakan Jerman, Austria-Hongaria, dan juga Italia. Kemudian di sisi lain nanti ada Triple Antang diisi oleh Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Namun nanti di tengah jalan Triple Aliansi ini bubar karena Italia ini mau memutuskan untuk keluar karena ya sebenarnya Italia juga sebenarnya nggak suka dengan Austria. Jadi Italia masuk ke blok sekutu dengan Triple Antang ini bersama negara-negara lain. Sedangkan Triple Aliansi nanti kedatangan 2 anggota baru yaitu Turki dan juga Bulgaria. Dan pada saat Perang Dunia Pertama meletus, mereka membentuk yang namanya blok sentral. Sedangkan Triple Antang nanti menjadi blok sekutu di mana anggotanya adalah Italia, kemudian Amerika Serikat, kemudian Serbia, kemudian Belgia, Yunani, Romania, kemudian nanti ada Portugal juga, kemudian ada Jepang, dan yang terakhir ini adalah Montenegro ditambah dengan negara-negara lain yang merupakan tanah jajahan ataupun wilayah-wilayah seperti wilayah Austria-Hongaria dan juga wilayah Turki yang ingin merdeka. Jadi blok sekutu ini nanti memanfaatkan para separatis itu untuk melawan kekaisaran seperti Austria, Hongaria, dan juga Turki. Oke, nah yang berikutnya itu adalah perdamaian bersenjata. Jadi artinya meskipun negara-negara Eropa pada saat itu terlihat masih damai ya, masih tidak terjadi konflik meskipun ada ya ada yang udah konflik seperti Jerman dan Prancis, sebenarnya mereka sudah mempersiapkan militer mereka dengan baik, bahkan teknologi-teknologi persenjataan juga sudah dikembangkan sedemikian rupa. Jadi artinya jangan dilihat seolah-olah mereka tidak berperang itu damai, tapi sebenarnya mereka itu sudah menyiapkan. Bahkan ada semboyan dari era Romawi kuno ya yang kita sebut itu Sic Pacem Parabellum, yaitu jika Anda ingin damai maka bersiaplah untuk berperang. Makanya sampai sekarang mungkin ya di dunia ini meskipun mereka menginginkan perdamaian tapi yang namanya militer terus saja dilatih. Nah, inilah gambaran dari tentara-tentara dari beberapa negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Oke. Dimana nanti ada muncul U-boat, kapal selam yang mematikan, udah ada Zeppelin, ini cikal bakal pesawat pengebom, ini balon udara. Kemudian nanti ditemukan juga ada fosgen dan gas air mata. Kemudian ditemukannya tank. Kemudian ditemukannya senapan atau mitraliur. Dan yang paling penting nanti ada pesawat tempur ya. Kemudian ada Big Bertha juga yang daya tembaknya ini jangkauannya cukup jauh. Oke, kita kembali lagi. Nah, yang berikutnya adalah kita akan melihat apa sih sebenarnya sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia Pertama ini. Jadi, kalau kita lihat tadi pertentangan antar negara, politik aliansi, perdamaian bersenjata, itu adalah sebab umum, di mana sebab umum ini kalau kita ibaratkan adalah bubuk mesiu yang ada di dalam bom ini. Nah, bubuk mesiu ini tidak akan pernah meledak kalau memang sumbunya tidak pernah dibakar oleh api gitu ya. Nah, jadi yang namanya sebab khusus adalah sesuatu yang membakar sumbu itu sehingga mesiu-mesiu yang ada di dalam itu meledak gitu. Nah, apa sih sebenarnya penyebab khususnya? Yaitu adalah terbunuhnya Franz Ferdinand. Nah, yang jadi pertanyaan, Franz Ferdinand itu siapa? Gitu. Silakan kalian lihat dulu di peta ini. Di peta ini ini sebenarnya adalah peta dari wilayah Kekaisaran Austria-Hongaria berdasarkan etniknya ya. Jadi kalau kita lihat Austria-Hongaria ini ternyata secara etnisitas ini sangat beragam. Ada etnik Jerman, Hongaria, Cek, Slovak, Poles, dan lain-lain gitu ya. Sehingga sebenarnya persatuan yang ada di dalam kekaisaran ini cukup lemah gitu ya. Dan bisa digoyahkan kapan saja tergantung propagandanya gitu. Nah, Franz Ferdinand yang tadi saya bilang sebagai pematik atau penyebab khusus dari terjadinya Perang Dunia I ini, dia ini adalah putra mahkota dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Nah, pada saat itu dia dari ibu kota dari Vienna, nih dari sini, dia mengajakkan perjalanan ke sebuah kota namanya Sarajevo. Sarajevo ini adalah kota yang sekarang tuh jadi ibu kotanya negara Bosnia ya, tapi zaman dulu itu adalah wilayah Austria-Hongaria.
Nah, wilayah ini tuh berbahasa Serbia atau berbahasa Slav. Sehingga sebenarnya dari awal mereka ini nggak terima kalau wilayahnya dikuasai oleh Austria-Hongaria. Makanya nanti di dalam wilayah tersebut, ketika Franz Ferdinand berkunjung di sini tuh banyak yang nggak suka sama pemerintahan Austria-Hongaria. Nah, singkat cerita, nanti saya perlihatkan di slide berikutnya. Franz Ferdinand itu nanti kronologinya adalah terbunuh oleh seorang pemuda berusia 19 tahun yang bernama Gavrilo Princip. Jadi dia ini anggota dari suatu organisasi teroris ya kalau menurut Austria-Hongaria yang bernama The Black Hand. Kemudian nanti ada cabangnya di Serbia di Bosnia namanya Young Bosnia. Ini pada tanggal 28 Juni tahun 1914 Gavrilo Princip ini menembak dari Franz Ferdinand dan juga istrinya Sophie Shotek di atas mobilnya. Jadi ini Franz Ferdinand nih. Dia menembak dari jarak dekat sehingga ya yang namanya Franz Ferdinand yang sedang melakukan perjalanan ini tidak bisa diselamatkan. Ini Gavrilo Princip, ini Franz Ferdinand, ini Sophie Shotek gitu ya. Jadi dua orang ini tewas seketika setelah ditembak oleh pemuda 19 tahun. Seven young Bosnian Serbs, who were part of the nationalist Black Hand, planned to assassinate Franz Ferdinand, heir to the throne of Austria-Hungary. The first attempt failed when a bomb was thrown at his car. He missed, and the conspirator was arrested. As the car carrying the Archduke went down an alternate route, Gavrilo Princip happened to be there. He shot and killed both Franz Ferdinand and his wife Sophie. This caused a crisis where Austria declared war on Serbia, and in response, Russia declared war on Austria. Oke, jadi singkat cerita, Franz Ferdinand ini tertembak ketika perjalanannya untuk meresmikan suatu rumah sakit gitu ya. Jadi dia pergi ke Sarajevo itu sebenarnya buat meresmikan gedung baru gitu, tapi ya nasib berkata lain di mana pada situ perjalanannya dia dari sini ini sebenarnya udah ditunggu oleh para pemuda yang yang tergabung dalam organisasi The Black Hand. Ada Grabes, kemudian ada Popovic, ada Mehmet Basik, ada Ilik, kemudian Kabrinovic, kemudian ada Kubrilovic, dan di sini ada Gavrilo Princip, di mana mereka ini sebenarnya sudah standby untuk menunggu kedatangan sang pangeran. Jadi tujuannya buat apa ya? Untuk menunjukkan kalau misalnya Bosnia ini pengen merdeka gitu dan mereka pengen bergabung menjadi negara Yugoslavia. Tapi oleh Austria-Hongaria tidak pernah didengar gitu aspirasinya, sehingga organisasi-organisasi teroris ini mereka menggunakan cara kasar dengan cara menembak mati sang pangeran dan memperlihatkan bahwa kita ini ingin merdeka. Jadi ibaratkan kayak apa namanya ya, kayak misalnya ada salah satu pejabat dari Indonesia misalnya datang ke Papua, di Papua ditembak oleh OPM gitu. Nah, ceritanya mirip kayak gitulah. Nah, setelah peristiwa tersebut headline dunia langsung berubah. Yang isinya semua menceritakan tentang kematian dari sang putra mahkota dan juga istrinya. Nah, hal ini juga nanti secara tidak langsung membuat banyak dunia sebenarnya awalnya tidak terlalu tertarik ya dengan berita ini karena dianggap ya biasa aja, udah ada seorang pangeran tertembak udah gitu kan. Tapi karena pada saat itu ini ada urusannya dengan politik di mana kematian dari Franz Ferdinand ini berhubungan dengan suatu negara separatis, misalnya Bosnia ingin memisahkan diri, dan bahkan Gavrilo Princip ini ternyata ketahuan kalau dia ini berkeluarga negaraan Serbia, maka Austria-Hongaria ini menuduh sebenarnya Serbia ini terlibat dalam peristiwa tersebut. Bahkan
Austria-Hongaria pada saat itu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 23 Juli tahun 1914 di mana isinya adalah Serbia harus membersihkan organisasi teroris, kemudian melarang propaganda anti Austria, kemudian memecat seluruh pejabat dan perwira militer yang anti Austria, kemudian Serbia juga harus mengizinkan Austria ikut campur dalam investigasi pembunuhan tersebut. Nah, tapi ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh Serbia karena Serbia ini menganggap ya kalau misalnya Serbia menuruti ultimatum tersebut ya berarti Serbia seperti tidak punya kewenangan di dalam negerinya sendiri gitu kan. Nah, ultimatum tersebut itu berlaku selama 24 jam di mana kalau 24 jam tidak diindahkan ultimatum tersebut, maka Austria menganggap bahwa Serbia istilahnya mengakui bahwa mereka ini sebenarnya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Nah, ini sudah luar biasa tuduhannya bahkan memang kalaupun mau jujur juga sebenarnya Serbia juga sebenarnya mendukung itu karena inginnya ya mereka membentuk negara Yugoslavia. Dan akhirnya setelah ultimatum tidak diindahkan, terjadilah sebuah serangan besar-besaran dari Austria terhadap Serbia. Bahkan muncul gambar-gambar poster propaganda seperti ini. Jadi istilahnya Serbia itu apa sih? Bukan negara apa-apa, sekali kita hajar juga mereka hancur. Bahkan pada saat itu tentara Austria-Hongaria dengan PD-nya mereka menganggap peperangan yang dilakukan antara Austria-Hongaria melawan Serbia ini hanya akan beres dalam waktu 2 minggu saja. Tapi ternyata itu tidak sesuai perkiraan dan perangnya ternyata berakhir 4 tahun kemudian. Nah, 28 Juli Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia dan itulah yang nanti akan menyebabkan Perang Dunia Pertama ini meletus dan nanti negara-negara lain juga ikut terlibat di dalamnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi mengenai latar belakang Perang Dunia Pertama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.